Setahu saya tuh, oke, saya jelasin dulu ya. Kalau misalnya di FK UNER tuh sebenarnya sama kayak UI juga kurang lebih. Ada yang single degree, ada yang double degree. Nah, tapi kalau misalnya di sini UNER tuh kan double degree ada yang dibuka dari awal. Tapi kadang tuh kalau misalnya kuotanya nggak penuh, akhirnya nanti sisa kuotanya itu bisa ditawarkan ke yang single degree. Jadinya yang single degree itu bisa double degree juga, tapi optional. Nah, kalau untuk beasiswa sendiri, baik single degree maupun double degree, kalau IUP di UNER itu nggak ada. Dan memang nggak diperbolehkan juga buat ngambil beasiswa, gitu. Oh, begitu. Baik. Sangat jelas ya untuk jawabannya dari Kak Titania dan Kak Ivanya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari teman-teman. Kak, kalau aku nggak punya prestasi apapun, apakah masih mungkin untuk lolos di FK UNER jalur IUP? Oh, ini mungkin untuk Kak Titania ya. Monggo, Kak Titania bisa dijawab. Eh, Oke, oke. Jadi kan sebenarnya buat tesnya itu, kan tadi balik lagi ya, itu kan ada tesnya kan utamanya TPA sama wawancara. Sebenarnya kalau menurutku sendiri ya, itu nggak wajib punya prestasi selama hasil hasil tesnya sama wawancaranya itu marvelous lah, pokoknya bisa bagus banget. Karena pengalaman dari teman-temanku yang satu angkatan ini yang baru masuk juga, ada yang mereka nggak nyantumin achievement sama sekali, tapi mereka masih bisa lolos. Berarti kan secara nggak langsung hasil tes sama wawancara mereka itu bagus banget lah, gitu. Baik, jadi tergantung pembawaan diri mereka saat wawancara gitu ya, Kak ya. Iya, sama hasil tesnya. Itu penting Oh ya, iya, nomor satu. iya, iya, iya. Baik, ada pertanyaan lagi ini untuk Kak Ivanya ya. Kak, wawancara di KKIUI itu seperti apa? Nah, kalau wawancara di UI itu cuman buat fakultas kedokteran sama kedokteran gigi. Jadi selebihnya kayak teknik dan sosum gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi benar-benar cuma FK sama FKG doang. Oh, gitu. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk. Untuk double degree, berapa tahun kuliah di Indo dan berapa tahun di Univ Mitra? Baik, mungkin bisa dijawab dari Kak Ivanya dulu. Silahkan. Kalau double degree itu tergantung partner uninya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tergantung juga apa namanya prodi kita. Kebetulan kan aku teknik industri. Kalau di aku itu ke Australia nanti insya Allah dan itu selama 1 tahun, 2 semester jadinya di luar negerinya gitu. Ya, baik. Kalau dari Kak Titania? Iya, kalau sejauh yang aku tahu ya, double degree-nya FK UNER itu dia juga 1 tahun terakhir di luar negeri, jadi 2 semester. Dan buat itu di Australia juga sama. Oh, baik begitu. Ini Kak, ada pertanyaan lagi untuk Kak Ivanya. Kalau double degree UI, kira-kira prestasi itu penting tidak ya? Bagaimana Kak Ivanya? Kebetulan aku kemarin jalur masuknya lewat SIMAK KKI. Jadi yang dibutuhin tuh cuman bener-bener TOEFL atau IELTS sama tes sains kayak kimia, fisika, matematika, biologi. Jadi cuman ngerjain soal dan masukin TOEFL, langsung abis itu nunggu pengumuman langsung keterima. Jadi nggak butuh kayak prestasi gitu-gitu tuh nggak dilihat kecuali nanti kamu daftarnya jalur talent scouting, ada program internasional UI jalur masuknya yang satunya lagi yang dari SMA itu tuh setahu aku kamu harus bikin esai, jadi lebih dipertimbangkan prestasi. Kalau aku karena lewat si jalur tes itu aku sama sekali nggak butuh masukin prestasi. Oke, berarti melihat dari jalur masuknya juga gitu ya Kak ya? Betul. Baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kak, seberapa penting penulisan motivation letter dan personal statement? Apakah sama antara UNAIR dan UI? Nah, mungkin dijawab Kak Titania dulu, silahkan. Oke, kalau motivation letter ya dari UNER sendiri, kalau UNER itu sudah ada pakemnya, sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal ngikutin itu dan sekreativitas apa kita bisa ngolah struktur itu tadi gitu. Baik, jadi di Sang Juara diajarin juga nih ya Kak ya buat dua hal itu. Oh iya, pasti. Kan ada gurunya dari Sang Juara. Nah, baik. Bagaimana kalau dari Kak Ipanya? Kalau aku gak ada motivation letter kan tadi, jadi aku nggak bisa Oh iya. jawab.
Oh iya, maaf, maaf. Tapi kalau Itu talent scouting itu dipertimbangin banget dari yang aku dengar dari teman-temanku kan banyak ya. Itu dipertimbangin banget motivation oh, letter. jadi juga menjadi dasar penilaian banget ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Diva. Kak Titania, apa saja wawancara yang ditanyakan di dalam tes? Terima kasih. Oh, oke oke. Eh, ini gini ya. Kalau dari pengalamanku sama teman-temanku kemarin, kan aku tanya-tanya juga habis tes itu apa mereka ditanyain apa jawab wawancara. Dan itu beda-beda banget tiap orang. Beda-beda banget. Jadi tergantung sama pewawancaranya. Nah, kebetulan kalau dari pengalamanku sendiri ya, kemarin tuh ada yang pertama jelas pengenalan dulu kan. Terus yang kedua itu eh motivasi, motivasi kita jadi dokter gitu. Kenapa alasannya, latar belakangnya apa gitu. Terus yang paling penting itu menurutku ada studi kasus. Itu sih yang lumayan banyak. Jadi mungkin ada 2 sampai 3 mungkin dan itu apa ya, random banget. Kasusnya bisa yang scientific ataupun yang social. Jadi harus siap lah pokoknya jawab kayak gitu. Baik, itu tadi kan Kak Titania bilang ada studi kasus gitu ya. Mungkin bisa dikasih contoh satu aja gitu ya buat teman-teman. Oke, oke. Kemarin ditanyainnya itu sih, kalau aku kan waktu tahun 2022 itu masih ada sisa-sisa pandemi gitu kan. Terus pewawancaraku tuh nanya, gimana caranya kamu itu tetap aktif di sekolah dan menghargai guru meskipun pembelajarannya online gitu. Gitu sih kemarin. Itu salah satu studi kasus gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Titania jawabnya gimana? Waduh, eh, oke, intinya aja ya, intinya ya. Boleh. Nah, buat di-spill dikit lah buat teman-teman ya kan. Hmm, ya intinya kalau aku poin-poin yang aku kasih kemarin tuh yang pertama, aku pasti hadir tepat waktu atau bahkan sebelum dari jam kelasnya itu aku hadir. Jadi tiap di absen mesti hadir. Yang kedua, aktif waktu gurunya itu menjelaskan. Habis itu nanti waktu tanya jawab juga aktif, aktif bertanya juga. Sama yang terakhir, ngumpulin tugas itu juga tepat waktu. Ya kurang lebih gitulah poinnya. 3 itu tadi. Gitu. Baik. Jadi pokoknya dimaksimalkan upaya apa yang meskipun pandemi tapi tetap berprestasi gitu ya Kak ya. Mm-mm, itu poinnya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ini biaya kuliah di Univ Mitra. Apakah sama dengan biaya kuliah di Indo selain UKT? Apakah ada biaya lain-lain? Monggo mungkin Kak Ipanya dulu boleh menjawab. Ya, jadi kalau masalah biaya beda di universitas partnernya tuh kalau double degree ini setahu aku ya karena kan aku belum pergi juga jadi aku masih belum terlalu tahu itu kalau di UI sendiri kita UKT per semester kalau teknik itu semuanya sama rata 25 juta per semester. Uang masuknya 50. Nanti di partner uninya itu tergantung juga beda-beda harganya. Kalau double degree kebetulan kalau aku cuma ada di Australia, tapi kalau beberapa fakultas bisa milih, bisa di kalau FK contohnya bisa di Australia, bisa di UK, itu tuh beda-beda tergantung. Nah, kebetulan aku sepertinya sih di Queensland kalau double degree itu ada tambahan biaya sekitar kalau nggak salah ya, ini kayak sampai ratusan juta per semester tambahannya. Jadi emang jauh banget sih harganya buat double degree-nya gitu. Tapi kalau single degree mestinya sih nggak semahal itu karena memang cuma satu semester juga kan. Gitu sih. Baik. Kalau dari Kak Titania bagaimana? Kalau dari FK sendiri ya, kan itu di Australia. Jadi sejauh yang aku tahu juga ada tambahan biaya buat 1 tahun itu dan memang lumayan besar ya, nggak bisa dimungkiri. Karena itu di Melbourne. Yang kita tahu kan Melbourne kan udah nomor satunya Australia. Jadi ya cukup besar lah, sampai ya ratusan juta juga buat 1 tahun itu. Baik, memang kalau bisa dibilang namanya mau sesuatu yang bagus berarti juga harus mengeluarkan lebih lah ya, begitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Farsha. Halo Kak, rata-rata nilai rapor
harus berapa untuk bisa daftar KKI atau IUP ya, Kak? Terima kasih. Mungkin ini lewat jalur talent scouting mungkin ya. Mungkin bisa dijawab dari Kak Ivanya dulu. Kalau aku jujur nggak tahu karena aku tes, tapi kayaknya aku kurang tahu sih ya kalau rata-ratanya tuh berapa gitu. Tapi coba aja sih menurut aku, karena jujur kalau kelas internasional tuh bener-bener kita nggak tahu gitu loh apa yang bakalan terjadi ke depannya. Bisa aja rata-rata kita nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi kan kayak yang kita ketahui ya, jarang ada orang yang kayak mau coba kelas internasional gitu. Jadi menurut aku coba aja berapapun nilai kalian. Karena itu tadi ya bisa dibilang dari segi keketatan masih rendah gitu ya, Kak ya. Hmm, Masih belum banyak orang yang tahu. Jadi mungkin kesempatan terbuka lebar untuk kalian gitu ya. benar. Baik, kalau dari Kak Titania mungkin ada sedikit info dari teman-teman nih tentang jawaban itu tadi. Boleh. Eh, kalau rata-rata sebenarnya kalau UNER sendiri ya, dia kemarin kalau aku nggak ada upload berkas rapot gitu. Tapi kalau memang kalian kepo sama rata-rataku, kemarin rata-rata rapotku itu 91, berapa gitulah. Wah, cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Oh, Baik, apa kok, coba aja, coba aja. iya dicoba aja ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, saya pernah dengar dari teman ujian KKI UI, FK atau FKG yang terdahulu dalam bahasa Indo. Bener nggak ya Kak? Mungkin Kak Ipanya bisa bantu jawab. Silahkan. Kalau setahu aku nggak tahu juga ya kalau FK atau FKG, tapi setahu aku dari dulu kalau kelas internasional itu tesnya science dan dalam bahasa Inggris. Jadi kayak SIMAK UI biasa, tapi soalnya diganti jadi bahasa Inggris gitu sih. Setahu aku ya. Kalau FK dan FKG, tapi tambahannya ada interview sama SJT ya, sama kayaknya sama IUP Unair. Kayak gitu sih. Kalau dari Kak Titania dulu gimana? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, full English. Oh, begitu. Jadi karena mau kuliah internasional pasti yang diutamakan bahasa Inggrisnya ya, Kak ya, Oh bahasa ya internasional. jelas. Ini ada pertanyaan dari Kak Raftalia. Ingin tanya Kak, untuk SPI apakah mempengaruhi seleksi ya Kak? Bagaimana? Mungkin dijawab dulu oleh Kak Titania, silahkan. eh Gini, kalau saya sendiri sejujurnya saya kurang tahu ya kalau tentang SPI itu seberpengaruh itu apa enggak. Tapi yang pasti hasil tes sama wawancara itu harus bagus dulu. Karena ya ini sedikit cerita ya. Ada teman saya itu yang naruh SPI tinggi banget, tapi dia juga enggak keterima kemarin. Jadi ya memang hasil tes sama wawancaranya harus bagus dulu. SPI itu ya kurang tahu lah nomor keberapa itu buat apa kriteria penilaiannya gitu. Baik, jadi pasti rekrutmennya tuh juga ngelihat dari hasil tes dulu ya Kak, pastinya ya Kak. Oh iya, harusnya ya. Baik, bagaimana kalau dari Kak Ivanya? Kalau aku di UI, setidaknya jurusan aku ya, sepertinya sih sama ya, semuanya sama rata. Kita udah sama rata dari awal, jadi kalau teknik itu 50 juta, SPI-nya, UKT-nya 25 juta. Jadi semuanya sama rata. Jadi benar-benar dari tes yang dilihat, gitu sih. Baik. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ada izin bertanya, Kak. Berarti di KKI UI dan IUP Unair, hasil tes SAT atau level E tidak diperlukan ya. Nilai raport apakah ikut dipertimbangkan sebagai faktor kelulusan? Bagaimana? Kak Titania mungkin mau menjawab dulu? Tadi SAT ya. Ya, Kalau dari UNER sendiri dia nggak pakai SAT karena buat tesnya itu sendiri menurutku juga udah mirip-mirip sama SAT ya. Jadi dia nggak perlu mencantumin SAT. Dan kalau nilai rapot nggak ada sih kemarin berkas nilai rapot nggak nyantumin. iya. Jadi murni dari hasil tes Iya, saat murni seleksi hasil IUP tes. itu ya, Kak. Iya, hasil Baik. tes sama interview. Baik, kalau dari Kak Ivanya bagaimana? Kalau aku juga sama, soal aku SAT itu nggak dibutuhin kalau mau masuk UI, karena benar-benar kita tesnya sendiri dan kita beda kan sama Unair. Kalau Unair kan mirip ya tadi katanya kayak SAT itu skolastik gitu kan ya kalau nggak salah.
Kalau Iya, kita IPA, jadi beda, emang beda dari SAT kan, maksudnya kebutuhannya beda gitu, requirements dari UI-nya. Sama TOEFL, udah itu doang. Aku seingat aku juga rapot nggak dimintain, dia bener-bener pure TOEFL paling penting sama tes gitu sih. Baik, ini ada pertanyaan buat Kak Ivanya nih. Kalau Kak Ivanya sulit nggak soal tes KKI UI-nya? Gimana nih Kak? Boleh diceritain nih? Sulit, jujur sulit banget karena kayak udah IPA sendiri aja mumet gitu ya. Pakai bahasa Indonesia aja kita kadang kayak, aduh ini apa sih maksudnya gitu kan. Apalagi pakai bahasa Inggris dan kalau kalian pernah lihat soal SIMAK UI itu kan udah yang kayak menurut aku ya jujur ya menurut aku tuh udah kayak another level gitu lah soalnya apalagi di bahasa Inggrisin. Jadi menurut aku itu kayak mumet tapi ya banyakin latihan sih, banyakin latihan menurut aku bisa. Ya soalnya sih kalau kalian mau tahu soal SIMAK KKI itu ya kayak SIMAK reguler tapi pakai bahasa Inggris gitu sih paling. Baik. Nah, tadi kan yang udah dibilang sama Kak Ivanya soalnya sulit. Nah, apalagi kan waktu eh, mau tes juga masih dalam keadaan masih sekolah nih ya. Nah, gimana kakak-kakak ini ngatur waktunya sekaligus persiapan materinya biar pede nih waktu tes. Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Titania, silakan. buat persiapan materi ya. Ini ada hubungannya sama sang juara sih. Karena waktu itu aku nyiapin buat IUP dan segala rentetannya itu juga bareng dibimbing sama sang juara. Jadi kalau aku dulu nyiapinnya pure dari modulnya sang juara. Sama aku beli beberapa soal online juga. Dan gini, tiap sebelum kelas, aku sudah ngehabisin beberapa bab di bukunya. Dulu aku masih ingat, kan saya dulu ngambil paketnya 20 pertemuan ya. 20 pertemuan, 10 pertemuan buat yang UNER sama 10 pertemuan buat yang UGM. Nah, jadi saya dapat 2 buku kan. Nah, akhirnya di situ saya ngabis ludesin, nggak tahu ya, dulu saya emang ambis banget kayaknya. Dulu saya ngabisin 1 buku langsung. Akhirnya nanti waktu pertemuan itu saya tinggal apa ya, nanya-nanya yang saya kurang tahu sama nyocokin jawabannya sama kakaknya, sama mungkin menyamakan konsep ya. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya miskonsepsi gitu. Jadi ini yang tadi ya, kerjakan soalnya dulu sebelum kelas, akhirnya nanti kelasnya bisa lebih enak lah. Sama yang kedua, review. Review soal-soalnya setelah kelas. Udah, itu aja sih kalau dari aku. Baik, begitu. Jadi eh, pokoknya kita harus review dulu gitu ya Kak ya, dipelajari biar nggak lupa gitu ya Kak ya. Iya, harus sering-sering latihan juga, ya itu. Baik, kalau dari Kak Ivanya bagaimana Kak? Tadi pertanyaannya apa, maaf? Oh iya, jadi pertanyaannya tadi kan karena tesnya kan bareng waktu masih sekolah. Nah, ngatur waktunya gimana, persiapan materinya gimana gitu Kak. Oke, jadi aku jelasin dikit ya. Jadi tuh sebenarnya aku udah kuliah, teman-teman semua tahun lalu. Jadi aku mempersiapkan ini sambil kuliah. Kebetulan aku kuliahnya kemarin di Teknik Industri juga, tapi di Brawijaya. Terus tapi aku emang pengen di Jakarta, karena emang di domisili aku SMA-nya di Jakarta juga, terus deket sama orang tua, dan emang pengen kelas internasional juga, jadi aku sambil ya. Itu aku mempersiapkannya sebenarnya dengan kesibukan kuliah itu pinter-pinter bagi waktu aja sih dan ya menurut aku benar kayak sering kerjain soal aja karena kalau aku kan karena simak ya itu tuh udah sebenarnya kelihatan gitu loh dari tahun ke tahun tuh kayak tipe-tipenya yang kayak gini-gini aja ya susah memang tapi maksudnya kayak kayak kita bisa ngebaca kurang lebih kayak oh tipe soal simak tuh kayak gini kayak gini kayak gini jadi itu kalian kerjain aja kalau emang goals kalian keterimanya di simak KKI karena kayak pasti bisa jadi ya banyakin latihan kumpulan soal simak KKI gitu sih kalau dari aku. Baik, jadi udah ada gambaran gitu ya Kak ya, meskipun Mm-mm. dengan kesibukan kuliahnya. Tadi saya kalau nggak salah saya dengar dulunya kuliah di Brawijaya ya. Mm. Nah, kebetulan tadi ada pertanyaan, apakah di Brawijaya juga ada kelas internasional Kak? Ada, setahu aku nggak tahu sih baru buka atau enggak, tapi ada tahun ini. Baik, gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nayara. Halo Kak Titania, apakah betul tes IUP UNER seperti tes SNBT? Bagaimana Kak Titania? Ya, kurang lebih ya.
Jadi kalau kalian tahu itu tes SNBT modelannya apa aja, terutama penalaran matematikanya yang kayak neraka itu, ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Dan waktunya harus cepat banget. Aku kemarin aku nggak tahu satu soal kemarin. Sejujurnya, akhirnya aku ngawur satu soal. Jujur. Ya, pokoknya itu harus cepat dan memang kayak SNBT. Mm-mm. Oh iya Kak. Jadi kalau Kak dari Kak Titania sendiri strategi menjawabnya itu gimana? Apakah dari yang mungkin membutuhkan waktu yang lama dulu atau yang mudah dulu gitu? Bagaimana Kak? Yang bisa dijawab dulu. Dan aku paling nggak suka yang namanya reading. Itu passage-nya panjang banget. Akhirnya mesti aku skip. Aku kerjain terakhir karena udah lihat-lihat passage-nya dulu tuh udah males duluan gitu kan. Jadi aku utamain yang hitung-hitungan dulu karena itu seru. Seru ya Kak ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Titania. Dulu Kak Titania pakai sertifikat English-nya apa dan kemarin nilai sertifikatnya berapa? Kemarin aku pakai IELTS ya, dan overall band scoreku 7,5. Jadi ya itu. Nah, tinggi ya Kak ya. Nah, terus pas tes itu kan pasti kalian berdua gugup banget nih. Mungkin ada tips dan triknya buat ngatasin biar nggak gugup itu gimana dari masing-masing nih. Mungkin Kak Ipanya dulu. Kalau aku pasti doa ya, menurut aku doa lah pokoknya semuanya tuh. Doa orang tua juga. Dan kalau aku, karena kayak udah mumet kayaknya deh belajar, jadi aku lebih yang kayak, udah deh kapan nih tesnya cepetan. Aku udah males gitu loh, kayak udah cepetan aja tesnya. Jadi aku sehari sebelumnya, karena udah belajar terus kan, sehari sebelumnya aku banyakin istirahat aja, jangan terlalu dipikirin. Karena jujur, kalau kalian belajar sehari semalamnya, besoknya ngelihat aku lupa deh soalnya tuh berapa, kayaknya 60-an soal, panjang-panjang banget, terus full English dan science ya, itu tuh kalian bakal pusing banget, jadi menurut aku istirahat tuh harus sih, penting cukup, harus istirahat yang cukup. Kalau aku sih kayak gitu sih. Sama kalau aku deg-degan, paling aku perbanyak zikir aja, gitu sih, paling. Baik. Intinya kayak apa? Doa, restu orang tua, sama pasrah gitu ya Kak ya. Pasrah Terima iya, apa aja betul sih banget. gitu ya. Pasrah tuh kayaknya kunci deh. Oh iya gitu. Kalau dari Kak Titania gimana nih? Oke, aku ada 3 tips sih buat ngatasin gugup itu. Yang pertama, usahain datang jauh-jauh sebelum mulai tes ya. Itu bisa membantu banget. Jadi kayak 30 menit sebelum tes itu udah ada di lokasi. Terus kedua, baca doa, benar, sama kayak Ivannya, baca banyak indikir, terus baca doa pasrah, sama yang terakhir itu, hembusin napas 3 kali. Itu tips dari papa sih, tapi nggak tahu kenapa. Dulu aku nyepelein emang, tapi it works, so maybe you guys should give it a try. Oh iya gitu. Jadi ambil nafas pelan-pelan. Pokoknya mikir positif-positif gitu ya Kak ya. Ya, Oke. Eh, Pertanyaan lagi dari Kak Diva nih. Kakak-kakak dulu ini tesnya online atau offline? Gimana dari Kak Ivanya? Tesnya online atau offline dulu? Kalau aku online. Karena masih pandemi atau memang karena sistem tesnya online, Kak? Kalau emang UI itu setahu aku mau simak reguler, simak KKI, online semuanya. Oh, gitu. Baik, kalau Kak dari Kak Titania bagaimana? sama, aku juga kemarin online. Jadi, kalau dengar-dengar kan biasanya kalau waktu wawancara itu kan eh, laptopnya nggak cukup satu aja gitu ya, Kak ya? Apa ya dari Kak Titania dulu pakai berapa nih? Iya, kalau UNER wajib itu sih 2 devices. Jadi satunya emang buat kamera pengawas, satunya emang buat kita gitu. Oh, begitu. Baik. Lalu pertanyaan dari Kak Nayara. Halo Kak Ivanya, izin bertanya, kemarin pada saat ikut SIMAK UI, rata-rata menjawab berapa soal dan paling banyak menjawab di mata pelajaran apa? Oke. Silakan. Jadi aku jelasin dulu kalau UI itu sistemnya minus. Jadi aku lupa ya total keseluruhan soalnya. Kayaknya sih 60. Tapi jadi kalian tuh harus pinter-pinter menjawabnya. Karena kalau kalian salah, itu minus. Nah, aku tuh jujur, aku awalnya gak tahu kalau minus. Maksudnya kayak
bukan nggak tahu sih, aku kayak lupa gitu loh kalau itu tuh ada minusnya. Jadi seingat aku tuh pertama kali tuh aku matematika. Itu tuh aku lupa antara kayaknya sih 15 soal ya. Aku tuh cuman yakin 5 kayaknya deh matematikanya. Cuman yakin 5. Terus tapi kayaknya aku isi 10 karena kayak waktunya kan singkat ya. Jadi aku kayak emang kebetulan cuma jawabnya 5. Terus pas udah mau habis waktunya tuh aku ngasalin gitu loh, aku pencet-pencet. Terus aku kayak beringat kayak, oh iya ya ada minus 1 sih memang kalau bener plus 4. Kalau nggak dijawab nggak ada nggak ada apa ya penaltinya gitu. Terus kalau aku kemarin paling pede jawab biologi. Dari 15 soal tuh aku jawab semua. Nggak tahu sih ya benar atau enggak semuanya, tapi kayak aku pede banget gitu loh atau ngerjain biologinya kayak, wow, aku bisa nih gitu. Terus paling susah menurut aku fisika, karena fisikanya tuh pakai panjang-panjang banget, terus kayak ada gambar segala macam. Aku kayak bahkan nggak baca soalnya sampai habis gitu loh, kayak dalam waktu yang singkat, terus 15 soal, aku tuh nggak cukup buat ngelihatnya. Jadi seingat aku, fisika aku jawab 7, biologi 15, kimia 10, matematika 10. Seingat aku itu. Baik. Kalau di Kak Titania sendiri, apakah juga ada sistem minus kayak gitu? Lalu tadi kan bicara soal tesnya kan kayak SNBT gitu ya, TPS ya yang kemarin ya. Nah, kalau soal TPA-nya sendiri itu sulit nggak sih Kak? Gimana Kak Titania? Kalau di UNER kemarin nggak ada minus sih, sejauh yang aku tahu ya nggak ada minus. Jadi jawab aja semua. Kalau buat susah enggaknya, menurutku, alhamdulillah kemarin gampang menurutku. Cuman ya satu soal itu tadi yang aku nggak tahu, nggak sempet mikir. Iya, iya, iya. Kalau ini Kak Titania, kan soalnya kayak pakai bahasa Inggris gitu kan. Apakah Mm-mm. mirip-mirip kayak TOEFL gitu apa enggak ya untuk bahasanya? Untuk bahasanya mungkin readingnya ya. Readingnya iya, ya kurang lebih memang kayak certification test yang biasanya ya kayak TOEFL, IELTS gitu memang, tapi passage-nya memang panjang kayak 4 paragraf, mungkin 4 5 paragraf. Itu buat satu soal ya. Readingnya ada beberapa soal jadi enggak banget. Baik. Lalu ini untuk kakak-kakak semua. Nah, kegiatan mahasiswanya tadi apakah dibedakan dengan mahasiswa lain? Seperti kayak lebih eksklusif gitu loh kalau ikut yang kelas internasional. Bagaimana Kak? Mungkin dari Kak Ipanya dulu? Kalau di UI dan khususnya di teknik itu kita namanya panggilannya PI, Program Internasional. Jadi kita beda. Jadi misalkan organisasi seperti kayak eh, apa ya, BEM ya, atau aku lupa sih, aku soalnya belum join organisasi-organisasi kayak gitu, itu dibedain, kita punya sendiri. Misalkan kan aku masuknya Departemen Teknik Industri, tapi aku nggak join sama mereka, aku joinnya sama program internasional. Nah, kalau program internasionalnya sendiri tuh campur, jadi ada anak arsitek, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, pokoknya semua yang program internasional. Jadi lebih eksklusif sih enggak ya, tapi iya dibedain gitu sih. Terus kalau kegiatan kampusnya berbahasa Inggris semua, kalau kalau organisasi gitu, setahu aku sih enggak ya, kita semua pakai bahasa Indonesia. Kok yang beda kelasnya aja. Kita kalau kelas iya full Inggris, tapi kalau kegiatan kampus enggak pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi dibedakan dari segi kayak bahasanya waktu pembelajaran gitu ya Kak ya? Hmm. Oke, kalau dari Kak Titania gimana? Eh ini keorganisasiannya tadi ya. Iya, organisasian dan juga mungkin kegiatannya di kelas gitu Oke. ya. Jadi oke, oke. Ya, kalau memang kegiatan kelas itu memang dibedakan ya kelasnya. Kan kita ada kelas sendiri kalau yang internasional. Tapi kalau misalnya buat organisasi kampusnya, enggak sih sejauh yang aku tahu. Karena aku juga kurang tahu ya. Karena aku kan memang juga belum gabung apa-apa ini. Tapi sejauh yang aku tahu, tetap digabung kok. Oh gitu. Berarti sama ya kayak Kak Ipanya tadi ya.
Pokoknya memang kalau yang internasional itu memang dikhususkan beda di kelasnya aja. Kalau masalah organisasi campur gitu ya Kak ya. Ya, Oke, ini untuk ada pertanyaan dari Kak Regan. Kak, untuk IELTS atau TOEFL better ikut tesnya kapan? Setelah kita lulus tes, apakah setelah lulus apakah setelah kita lulus tes KKI UI? Bagaimana ini kayak Kak Ivanya ya kayaknya. Silahkan Kak Ivanya. Sorry, tadi aku mau koreksi kakak. Eh, Oh aku iya. beda organisasinya. Kalau aku nggak digabung, jadi ada departemen teknik. Misalkan aku teknik industri, ada departemen teknik industri, ada departemen teknik mesin. Kalau aku masuknya departemen program internasional, jadi Oh dibedain iya. program internasional sama yang biasa. Oh baik. Khusus ya Kak. Khusus. Jadi kayak ospek segala macam tuh beda kalau yang internasional gitu. Terus untuk tadi TOEFL atau IELTS ya. eh Tesnya itu sebelum KKI. Jadi waktu kita mau daftar, itu syarat pertama waktu kita mau bayar uang pendaftaran, itu insert TOEFL requirements atau IELTS. Jadi udah dari jauh-jauh hari harus megang sertifikatnya, karena setahu aku TOEFL tuh agak lama ya keluarnya. Kalau yang sertifikat asli dari ITS kalau nggak salah. Dan itu tuh berubah-ubah. Teman aku waktu itu cek untuk FH hukum itu 500. Tiba-tiba eh, seminggu dia ngecek lagi itu tiba-tiba TOEFL-nya 530 requirements ya, sementara dia TOEFL-nya nggak nyampe 530. Dalam seminggu itu kita nggak bisa ambil TOEFL yang nyampe sertifikatnya yang asli gitu loh, yang official. Kayak paling kalau seminggu juga paling dapetnya yang non official gitu. Jadi menurut aku better kalian punya IELTS atau TOEFL itu minimal banget 1 bulan sebelum tes KKI. 1 bulan sebelumnya tuh udah punya, dan kalau bisa di atas 550 atau minimal 550, karena semua jurusan itu paling tingginya FK ya, FK sama FKG tuh 550. Jadi seandainya nanti tiba-tiba mendekati hari pendaftaran TOEFL-nya dinaikin, kalian tuh nggak kayak kasus temen aku ini, dia jadinya nggak bisa daftar karena ternyata IELTS-nya TOEFL-nya dinaikin gitu. Menurut aku. Baik, jadi memang harus, pokoknya kalau memang niat mau daftar, persiapan, data-data, dokumen-dokumen semuanya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya Kak ya. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Monica, sepertinya untuk Kak Titania. Soal tes untuk semua jurusan, apakah sama untuk IUP Unair? Nah, bagaimana Kak Titania? Kalau itu jujur saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk satu fakultas mungkin sama ya, karena kalau misalnya kayak kemarin tuh FK itu bisa milih lebih dari satu, maksudnya ada dua pilihan. Jadi pilihan pertama misalnya naruh FK, pilihan kedua masuknya FKH. Kan itu tesnya di satu hari yang sama ya. Jadi mungkin kalau gitu sama. Tapi kalau misalnya buat jurusan lain, saya kurang tahu sama atau enggaknya. Baik, pertanyaan dari Kak Nayara untuk Kak Ivanya lagi. Halo Kak Ivanya, mau tanya, apakah SIMAK KKI UI untuk di jurusan kakak bergelar tunggal atau ganda? Baik, silakan. Kalau aku yang double degree, tapi teknik industri sendiri bisa milih waktu kita mau daftar, bisa single degree atau double degree, ada kuotanya masing-masing. Dan ini yang aku dengar dari teman-teman aku ya, aku juga nggak tahu. Seandainya nanti kita milihnya double degree nih kayak aku nih, tapi misalnya nanti di dalamnya kita kayak pengen pindah ke single degree ataupun sebaliknya, selama ada kuota ya, kalau yang single ke double itu bisa. Dan double degree itu setahu aku juga ada syaratnya, setahu aku IPK-nya harus di atas 3,5 gitu. Gitu. Baik, kalau di Kak Titania sendiri, apakah juga berlaku sistem yang seperti Kak Iva, kayak Kak Ivanya tadi? Gimana Kak? Kalau misalnya ya tadi ya, kalau misalnya UNER itu kan dia memang buka sendiri ya, kayak jalur buat yang double degree. Kalau misalnya udah memang lewat jalur tes yang itu, kayaknya memang udah wajib double degree-nya itu. Tapi kalau misalnya yang single degree, itu bisa optional mengajukan buat ikut yang double degree selama kuotanya juga ada gitu. Oh ya, baik. Kalau lalu ini ada pertanyaan lagi. Untuk program double degree, apakah suatu kewajiban apabila kita ikut program KKI atau IUP?
atau ada opsi yang tidak mengikuti double degree? Sepertinya jawabannya tadi ada opsi ya, ada yang bisa single, ada yang double ya Kak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Maaf Kak, untuk jurusannya sendiri ini akreditasinya bagaimana ya Kak? Akreditasi dari RI atau dari internasional? Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Ivanya, silahkan. Jurusannya akreditasi yang gimana nih? Jujur aku kalau kayak ginian kurang ngerti ya. Jadi aku nggak bisa jawab. Oke, kalau Kak Titania gimana nih? Mungkin ada sedikit tahu nih. Enggak. Kalau gini saya Oh, juga maaf kurang tahu. jadi masih belum tahu nih ya infonya kalau masalah akreditasi jurusannya nanti ikut akreditasi dalam negeri atau luar negeri gitu ya Kak ya. Iya, masih kurang tahu. Baik. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Nayara untuk Kak Titania mau bertanya IUP UNER kemarin lulus di IUP UNER gelombang berapa Kak? Silahkan Kak Titania. Kemarin aku lulus di gelombang 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali coba langsung masuk nih ya Kak ya. Iya. Kalau ini ada pertanyaan lagi dari double degree FK dan FKG gelarnya apa? Mungkin ini lebih bisa dijawab dari Kak Titania ya. Silahkan. Kalau buat FK ya, saya tahunya yang FK. Kalau jujur kalau yang FKG saya kurang tahu double degree-nya. Tapi kalau misalnya FK dapatnya Bachelor of Medicine. Iya. Gitu. Baik. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin terkait dengan strategi belajar tadi ya sepertinya ini. Nah, kalau ada strategi pasti juga sempat ada hambatan gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari Kak Titania sama Kak Ivanya sendiri, dulu waktu pas mempersiapkan ini ada nggak sih hambatan-hambatan kecil gitu? Nah, Kak Titania sama Kak Ivanya sendiri gimana cara ngatasinnya? Mungkin bisa dijawab dari Kak Titania dulu silahkan. Hambatan belajar ya ini. Iya, hambatan belajar. Oke. Sejujurnya kalau dari saya hambatan belajarnya tuh lebih ke manajemen waktu sih. Kalau dari distraction kayak game, saya juga nggak suka nge-game. Nonton, dulu saya juga nggak ada waktu nonton. Jadi lebih ke manajemen waktu sih. Pinter-pinter gimana ngaturnya. Apalagi kalau dulu saya kan kebetulan di SMA N5 Surabaya ya. Jadi tugasnya tuh banyak, seabrek. Belum sama program kerjanya itu kalau ikut. Jadi ya itu sih hambatannya mungkin itu. Harus pinter-pinter manajemen waktu. Baik. Mungkin saya sanggah sebentar ya. Kalau dari Kak Titania tadi kan masalah manajemen waktu. Nah, apakah Kak Titania akhirnya bikin jadwal rutin gitu atau gimana, Kak? Enggak, kalau saya orangnya bukan tipe yang saklek ya, atau yang bisa kayak, saya pernah dulu nyoba bikin schedule pasti gitu, jam segini Iya. saya, tapi saya nggak bisa, saya mesti ngelanggar jadwal itu sendiri. Jadi saya lebih bikin itu sih, tabel tabel prioritas kalau misalnya kalian tipe yang write out. Jadi buat prioritasnya dulu, pastiin prioritas itu memang urgent sampai yang paling gak urgent gitu. Jadi itu sih tabel prioritas itu mungkin bisa jadi tips. Baik. Oke, kalau dari Kak Ivanya gimana? Cara buat nyelesain hambatan-hambatan belajar nih, apalagi sambil kuliah gitu ya, Kak ya. Jadi aku tuh pasti udah capek lah ya sama kegiatan-kegiatan lainnya. Terus masih harus belajar buat simak gitu-gitu. Dan aku tuh orangnya moodian banget. Jadi kayak mood aku tuh penting banget dalam belajar. Karena kalau aku nggak mood, aku belajar 5 jam pun aku kayak tadi ngapain aja ya gitu. Kayak nggak inget apa yang dipelajarin gitu kan. Nah kalau aku sih kebalikannya Titania justru aku bener-bener nulis semua kayak to-do list apa yang harus aku tulis dan aku tuh orangnya jujur aja kurang banget tuh kayak prioritas gitu. Jadi aku biasanya kerjain dari apa yang aku suka bukan dari prioritas. Misalkan aku mau belajar kayak aduh, aku sebenarnya kurang banget di fisika, tapi aku nggak suka fisika gitu loh. Kayak hari ini not in the mood for belajar fisika gitu. Jadi kalau aku kayak suka-suka aja sih mau belajar matematika hari ini apa yang aku suka. Karena nanti kalau kita udah suka kayak belajar misalkan aku sukanya biologi gitu. Belajar biologi nanti kita kayak pede sendiri. Terus nanti to-do list yang lainnya tuh jadi kayak tanggung udah belajar nih misalkan 2 jam. Jadi sisanya kayak ke bawah gitu loh. Yang to-do list tadi yang kayak hari ini udah produktif, yang lainnya
coba deh gitu, karena udah kebawa happy moodnya gitu. Jadi menurut aku paling penting tuh pertama tuh bikin diri sendiri tuh mood happy gitu, tapi tetap ngerjain sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Terus kalau aku kayak bener-bener nggak mood, kadang kan kita bener-bener nggak mood ya, kayak ngapa-ngapain. Aku biasanya nonton, kayak apa ya, kalau lagi burnout, stres gitu aku nonton, tapi filmnya film Inggris, dan kalau bisa kalian pakai subtitlenya Inggris atau nggak usah pakai subtitle sama sekali. Jadi kalau aku nggak guilty banget kalau lagi ada free time, karena kayak ini belajar bahasa Inggris gitu. Nontonnya jangan yang film gak penting ya, film-film yang kayak ada manfaatnya lah. Gitu sih kalau aku biasanya. Baik, jadi tergantung sama metode diri masing-masing gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalkan mau agak cheating dikit, nontonnya tapi yang tetap bermanfaat gitu ya Kak ya. Oke, lalu ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Titania, ini untuk FK IUP nanti koas sama saja dengan FK yang biasa atau bagaimana? Lalu apakah ada biaya selain UKT untuk FK? Gimana Kak Titania? Silahkan. Oke. Jadi buat yang pertama dulu ya, koasnya memang kita nanti bakal sama kayak yang reguler. Cuman kita tuh ada program wajib kayak magang gitu di internship lah istilahnya, kayak magang di universitas luar negeri selama 3 bulan. Itu yang beda, yang reguler nggak dapet gitu. Dan untuk biaya selain UKT selama FK, sejauh ini yang saya tahu ya, biayanya mungkin buat kayak jas lab, perlengkapan-perlengkapan gitulah, buku, jas lab, buku, dan mungkin alat-alat kedokteran kayak stetoskop gitu, itu memang beli sendiri gitu. Karena memang keperluannya gitu ya Kak ya. Nah, Mm-mm. kalau koasnya tadi apakah berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia Kak? Gimana? Kalau untuk koasnya, karena kita udah campur ya sama yang reguler dan yang lain, itu berbahasa Indonesia, sejauh yang Baik. saya tahu. Iya, jadi biar komunikasinya langsung nyambung gitu ya Kak ya. Iya, Oke, ini untuk pertanyaan dari Pak Indra Wahyudi ya untuk Kak Ipanya. Untuk mahasiswa KKIUI, apakah teman-temannya gabung dengan reguler atau terpisah? Lalu dulu kan KKIUI itu kan belakangan. Nah, sebelumnya apakah sempat ngambil IUP yang lain, misalkan IUP UGM atau yang lain gitu? Bagaimana Kak Ipanya? Kalau temennya, aku kurang ngerti. Temennya tuh maksudnya teman Teman jurusan mungkin atau kelas reguler dan kelas IUP, kelas KKI gitu. itu nanti digabung atau gimana belajarnya? Iya, Atau kalau belajar kita beda. Kita justru digabung sama, kalau semester 1 kan masih dasar ya, introduction to kayak ya mathematics gitu-gitu lah, pokoknya kayak industrial engineering, kayak masih basic gitu. Matematika, kimia, fisika, kalkulus kayak gitu kan. Kalau teknik. Jadi kita digabung tapi sama anak program internasional tadi. Jadi sama teknik mesin, sama teknik sipil itu kita digabung. Tapi kalau sama reguler kita beda. Karena kita kan bahasa pengantarnya dalam Inggris ya, kalau mereka kan bahasa Indonesia gitu. Jadi beda, dosen-dosennya juga beda, ada yang khusus KKI, ada yang untuk reguler gitu. Terus kalau IUP pernah nyoba atau enggak sebelumnya, aku iya pernah nyoba IUP UGM dan IUP Unair baik. gitu. Alhamdulillah rezekinya di UI gitu ya Kak ya. Nah kalau Kak Titania sendiri, dulu sempet juga nggak nih nyoba-nyoba yang lain? Kayaknya sempet banget deh. Kayaknya dulu pernah cerita ini kalau Kak Titania ini. Gimana Kak Titania pengalamannya tes-tes di univ-univ ini? Silakan. Hmm. Oh, oke. Kita nostalgia bentar ya. Dulu, ya memang, saya kan dulu pengennya di UI. Pengen banget. Jadi saya nyoba tuh UI, UGM, UNER. Saya pokoknya mau yang top 3 lah istilahnya ya. Habis itu, alhamdulillahnya, saya di UGM itu saya sampai tahap 2 juga. Jadi kan UGM ada 2 tahap tuh. Yang pertama ada ujian tulisnya, ada GMST sama ACEPT. Yang kedua ada interview. Nah, itu dari total waktu itu 800 peserta, habis itu nanti diambil yang interview itu seingat saya ya, ada kurang lebih 20 mungkin, kurang lebih 20 atau lebih berapa gitu.
seingat saya itu. Tapi ya memang mungkin bukan rezekinya ya. Jadi saya nggak lolos setelah interview itu. Lalu UI juga saya nyoba. Dulu saya, alhamdulillah karena nilai rapot saya lumayan ya. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan buat KAKI UI gitu. Dan alhamdulillah Moodlet saya juga lolos. Moodlet apa kan diminta buat nulis achievements juga kan, sertifikat itu seleksi berkas lah istilahnya. Moodlet, sertifikat sama nilai rapot itu alhamdulillah saya lolos itu tahap seleksi 1, seleksi berkas. Tapi akhirnya saya dipanggil kan buat interview ke Jakarta. Di situ saya setelah itu mungkin juga bukan rezeki, akhirnya nggak lolos juga. Dan yang ketiga ya baru di UNER ini, dan alhamdulillah sekali coba langsung lolos. Alhamdulillah rezekinya mungkin di sini ya. Iya, alhamdulillah. Pasti rezekinya adalah yang terbaik gitu ya, Kak ya. Nah, ini kan berbahasa Inggris tadi kelasnya ya. Untuk persiapan bahasa Inggrisnya sendiri, Kak Titania dan Kak Ivanya ini dari kelas berapa? Mungkin bisa dijawab dari Kak Ivanya dulu, silahkan. Kalau aku jujur nggak aku TOEFL. Maksudnya cuman mempersiapkan TOEFL aja. Kalau kayak les dari dulu gitu nggak ada sih. Jadi nggak bisa jawab. Nah, iya, maksudnya lesnya itu mungkin di kelas berapa gitu, Kak? Atau pas saat kuliah atau gimana? eh Kalau aku cuman persiapan buat TOEFL waktu itu juga cuman bentar sih, kayak ngisi-ngisi waktu aja gitu sekalian belajar-belajar. Cuman les buat TOEFL, tapi kalau kayak persiapan yang dari jauh-jauh hari banget gitu, aku nggak ada kayak les Inggris biasa gitu, aku nggak pernah. Oh ya, baik. Kalau dari Kak Titania, bagaimana? Kalau saya sama, saya justru kebalikannya Kak Ivanya. Saya nggak ada nyiapin apa-apa kayak les buat khusus IELTS atau apa English certification yang lain nggak ada. Cuman dulu saya itu ke les IF ya. IF itu dari kelas 4 SD sampai saya lulus kurikulumnya IF sampai lanjut juga kurikulum IELTS dikasih sama IF juga 6 tahun gitu. Baik, jadi memang udah dari kecil udah menekuni bahasa Inggris gitu yang bisa dibilang ya. Iya, iya. Baik, lalu ada pertanyaan nih mungkin untuk semuanya ya. Untuk materi IUP, apakah sama dengan reguler hanya berbahasa Inggris atau memang berbeda? Bagaimana? Mungkin dari Kak Ivanya dulu. Materi IUP itu maksudnya materi, Materi yang waktu ini, tes. oh iya Hmm. sama, reguler, sama-sama reguler tapi di bahasa Inggrisin. Oh, begitu. Kalau dari Kak Titania, apakah sama? Sebentar, ini saya nangkepnya kok materi kuliah ya maksudnya. Nah iya, saya juga mikirnya kayak gitu tadinya. Oh ya, boleh mungkin bisa dijawab materi kuliahnya atau materi saat tesnya, mungkin dua-duanya deh. Oke, Kak Ivanya dulu, mungkin mau lanjut yang tadi. Oke, Oh ya, kalau silakan. materi kuliahnya, aku kurang tahu juga sih ya. Tapi kalau kayak pengalaman aku kemarin kuliah gitu-gitu, sebenarnya semuanya sama. Karena kan kita basically bukunya semua berbahasa Inggris ya. Cuman kalau kita disampaikannya, kalau KKI jadinya pakai bahasa Inggris. Kalau yang reguler, dosennya translatein jadi bahasa Indonesia gitu loh. Bedanya sih itu paling. Beda di bahasa aja gitu ya, Iya, kayak bahasa beda di bahasa pengantar. aja. Kalau bukunya sih sama mestinya, karena kan bukunya buku internasional gitu loh, emang pakai bahasa Inggris. Baik, kalau dari Kak Titania? Sama, kurang lebih sama Kak Ivanya. Ya, bukunya sama, kan rata-rata kalau misalnya FK juga pakainya seputar, netter, itu kan sebenarnya ada ada dua versi. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia ya bisa beli bahasa Indonesia, cuman kalau dari cutting banyak yang pakai bahasa Inggris sih, jadi sebenarnya sama aja, beda di bahasa pengantar aja gitu. Baik, kalau untuk misalkan apakah ada kayak program sendiri nih dari internasionalnya, mungkin ada kelas yang tidak ada di program reguler gitu. Apakah ada Kak Titania ataupun Kak Ivanya? Mungkin Kak Titania dulu, silakan menjawab. Ada. Kalau buat di UNER sendiri ya, nanti kalau misalnya IUP itu yang tadi aku bilang, magang itu elective program itu 3 bulan nanti. Jadi SKS-nya tuh ini yang dari yang aku baca ya, karena aku sendiri kan belum Ya. sampai ke sana.
dari yang aku baca tuh elective program ini magang itu SKS-nya bakal di-convert. Jadi itu yang nggak ada di reguler nanti. Sama student exchange itu sebenarnya reguler ada, cuman pasti bakal diutamain buat yang IUP-nya dulu. Karena memang mengutamakan international exposure gitu. Baik. Kalau dari Kak Ivanya? Kalau aku paling iya sama juga kayak Titania. Kalau aku kebetulan kan double degree, jadi ya nanti aku 1 tahun insya Allah di luar negeri gitu. Dan aku Oh, nanti dapat title-nya 2 gitu. Tapi kalau yang single degree, yang sama-sama internasional, dia title-nya tetap 1, cuman ST nantinya kalau lulus. Tapi dia dapat student exchange. Jadi bedanya sama yang regular tuh itu. Kita selama kurang lebih 1 semester atau 4 bulan, kita ke partner universitas gitu sih. baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini Kak Ivanya untuk yang teknik. Misal nanti mau ambil keprofesian insinyur, apakah profesinya sama saja dengan yang jurusan non KKI ya Kak? Mungkin Kak Ivanya bisa dijawab. Prosesnya sama saja dengan yang jurusan non KKI itu maksudnya kayak gimana? Mungkin yang internasional sama yang reguler, apakah prosesnya kalau ngambil keprofesian itu nanti jalurnya sama atau ada kalau misalkan IUP lebih mudah atau bagaimana gitu Kak? Oh, program profesi insinyur Kak. Oh, kalau itu aku kurang tahu soal itu. Itu nanti buat S2 kan ya maksudnya? Buat aku kurang tahu kalau itu. Karena belum nyampe situ ya Kak ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya Kak, Kak Ivanya dan Kak Titania, apa ada semacam ospek maba di IUP ini dan apakah digabung atau dipisah gitu? Mungkin dari Kak Ivanya dulu, silahkan. Ada. Jadi kalau ospeknya itu dibagi 2, ada yang digabung semuanya, namanya OKKUI. Jadi itu digabung semua mau reguler, KKI itu digabung. Tapi nanti dipisah pas ospek fakultas. Di tekniknya sendiri ada dipisah, nanti kita ospeknya ospek yang program internasional gitu. Jadi dibedain tugas-tugasnya sama yang reguler gitu. Baik, kalau dari Kak Titania sendiri, eh, bagaimana? Sudah apa belum ya ini? Hilalnya saja belum ada. Iya, kebetulan kalau Kak Titania ini baru masuk tahun 2023 ya teman-teman. Jadi masih belum ya Kak ya? Iya, tapi Oh, ini sejauh yang saya tahu sama kurang lebih sama Kak Ivanya. Jadi nanti di ospek univnya itu bakal jadi satu, tapi kalau misal ospek fakultasnya memang dibedain sama yang reguler gitu. baik. Ini berhubungan dengan pembelajaran nanti untuk dosennya, apakah dari lokal semua, ya tapi berbahasa Inggris atau ada juga yang dari luar negeri gitu? Mungkin dari Kak Ivanya dulu silahkan. Ada dosen bulenya. Kebetulan aku udah dapet dosen-dosennya, udah tahu juga maksudnya siapa-siapanya. Itu ada dosen dari luar negerinya. Terus kalau untuk bahasa semua pakai bahasa Inggris, mau yang Indo mau yang nggak Indo. Karena kan kita kalau kelas internasional tuh nerima WNA. Jadi seandainya di kelas kita ada WNA ya, kan nggak mungkin dia ngikutin pakai bahasa Indonesia gitu loh. Jadi emang pasti pakai bahasa Inggris gitu. Oke, baik. Kalau dari Kak Titania mungkin sudah ada spill-spill dikit nih dari cutting-cutting. Ya, kalau Silakan. split dari cutting itu sih kurang lebih sama Kak Ivanya. Karena kan kita sendiri juga nerima warga negara asing kan. Jadi bahasa pengantarnya jelas bahasa Inggris. Tapi kalau untuk dosennya, sejauh yang saya tahu ya, rata-rata masih Indonesia, dari Indonesia. Cuman sering mendatangkan dosen tamu kalau kata cutting. Dan dosen tamunya dari luar negeri gitu. Baik. Jadi kalau dari Unair sendiri dosennya dosen tamu. Kalau dari Kak Titania sendiri dosennya apakah dosen tamu juga atau memang direkrut untuk ngajar di situ, Kak? Bagaimana Kak Titania? Kak Ivanya, maaf. Kenapa? Kalau di Kak Titania tadi kan dosen luar negeri WNA-nya kan sebagai dosen tamu. Nah, kalau dari Kak Ivanya, di Kak Ivanya itu apakah memang jadi dosen di situ atau dosen tamu juga? Jadi dosen di UI memang. Hmm, Gitu. Tapi baik. nanti ada juga sih mestinya dosen tamu. Tapi memang ada beberapa dosen tetap yang native gitu sih.
Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman semuanya. Eh, dalam pembelajaran kan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau wajib pakai bahasa Inggris total, misal tadi nanti sengaja atau nggak sengaja pakai bahasa Indonesia, ada hukuman atau enggak gitu. Mungkin dari Kak Ipanya dulu silahkan. Eh, Enggak dong, kan ya kita belajar, namanya juga belajar. Kalau kita nggak tahu, kita nanya, misalkan nggak bisa jelasin pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pasti dosennya maklumin gitu. Jadi menurut aku jangan takut sih. Jadi Iya. kayak em, dosennya juga ya pakai bahasa Inggris, tapi kadang ada dosen yang mau kalau lagi males kayaknya pakai bahasa Indonesia juga deh. Aku kurang tahu teman-temanku kayak gitu. Apalagi kalau kalian di kelas kalian nggak ada WNA, jadi kayak lebih enak kan orang Indonesia semua. Kadang mereka kalau lagi moodnya, memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, cuman kadang mungkin ada beberapa yang maunya pakai bahasa Indonesia. Dan kalau kita nanya, kita pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak akan ada hukuman. Gitu sih. Baik. Pertanyaan penutup nih. Eh, Nah, untuk program double degree, UI kerjasama dengan universitas luar negeri apa saja? Begitu juga dengan UNAIR. Mungkin dari Kak Ipanya dulu. Silakan. Oke, kalau double degree itu kalau di teknik terbatas. Ini yang di teknik ya. Kalau aku Queensland di Australia. Tapi untuk FK sendiri dia di um, Unimel, Melbourne, sama di Newcastle di UK. Terus itu kalau untuk yang double degree ya. Aku kurang tahu kalau uh, fakultas-fakultas lainnya. Tapi emang mostly kalau double degree itu kebanyakan di Australia. Kalau kayak hukum bisa sih di Groningen, di Belanda gitu. Tapi 2 tahun. Biasanya kalau yang setahun tuh di Australia. Memang sih biasanya tuition fee-nya kayak mahal banget kalau di Australia gitu. Terus kalau untuk single degree itu banyak. Kita bisa milih di Asia, di Korea SNU. Kalau yang suka nonton drama-drama Korea itu pasti tahu yang Seoul National University. Jadi dia di Europe juga bisa, di Southeast Asia juga bisa, di Australia juga bisa. Jadi banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk yang double degree lebih terbatas sih, karena kan buat bisa dapat gelar ganda gitu nggak semuanya nerima gitu sih. Baik. Kalau dari Kak Titania mungkin ada info-info kayak gitu. Silakan. Iya, kalau misal yang double degree buat FK sendiri ya, kalau misalnya fakultas lain, maaf saya kurang tahu. Tapi kalau buat FK sejauh ini, yang saya tahu ada University of Melbourne sama Monash University. Kalau misal buat yang magang-magangnya itu, yang 3 bulan tadi saya sebutin, itu banyak pilihannya kemarin. Saya baca waktu itu, ya banyak tuh di Jepang. Ada di Jepang, Belanda, Thailand, sama nggak tahu rumor yang baru ini sama SNY juga, tapi saya kurang tahu itu sudah berlaku apa belum. Sama ada di Manchester juga kalau nggak salah di Inggris. Tapi ya mungkin bisa di cross check lagi itu di univnya. Yang paling banyak emang di Jepang, di Jepang. Baik, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tadi. Mungkin buat teman-teman semuanya jangan ragu kalau mau daftar double degree apa mau daftar kelas internasional baik single degree maupun double degree gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk talk show dan webinarnya. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa eh, open videonya gitu ya. Kita foto bersama dulu. Oke, silahkan untuk teman-teman. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, eh, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat para narsum nih ya, udah
menyempatkan waktu untuk webinar dan talk show kita pada siang hari ini. Untuk menutup acara kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian, selamat siang semuanya. Siang, makasih Kak Titania dan Kak Ivanya. Oke, buat Kak Titan sama Kak Ivanya makasih banyak ya. Makasih, Kak. Makasih. Oke, see you. Nanti kita lanjut di chat ya. Oke, makasih. Oke, iya, selamat Makasih, Kak. siang. Yang Oke, mantap, 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 keren. Gimana, gimana? Alhamdulillah meskipun sedikit tapi aktif. Iya, makanya. Jadi memang kayaknya kelas internasional itu memang lebih niat gitu kayaknya. Jadi apa namanya, nggak terlalu banyak sesuai dengan peminatnya kan, nggak terlalu banyak kayak reguler. Tapi memang niat-niat kayak gitu. Nah, Gimana tadi promonya? Aku tadi pas ada tamu tadi promonya lancar, Nul. Lancar, lancar. Mas. Lancar ya. Banyak yang tanya. Oke, Bismillah lah. Semoga apa namanya banyak yang ngechat ini tadi. Amin. Oke, makasih banyak Elok dan juga Husnul. Kalian mantap. Nanti kita Makasih. apa namanya ya inilah maksudnya apa namanya kita ulang minggu-minggu selanjutnya. Siap. Oke, yuk. Masih banyak ya. Ya, terima Kalian kasih, yuk. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.